Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Yuska Septina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Dalam pendampingan individu 2 ini, kami ditugaskan untuk membuat suatu prakarsa perubahan, di mana prakarsa perubahan ini berisi visi sekolah yang bermuara pada Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Agnes. Dalam diskusi ini, kami bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Siti Aisyah, Wakil Bagian Kurikulum Ibu Wahida Diantika, 2 orang guru yaitu Ibu Wahyu Ratna Dewi dan Bapak Herianto, serta 1 orang tenaga pendidik yaitu Bapak Agus. Untuk melihat lebih dekat tentang diskusi yang saya lakukan, mari kita saksikan melalui video berikut. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kedatangannya di ruangan ini ya. Dan terima kasih pada Bu Siti Aisyah untuk memfasilitasi kegiatan pendampingan individu kedua untuk CGP Bu Rika ya. Jadi pada saat ini diskusi ini kita nanti akan mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, itu temanya ya. Kemudian nanti setelah saya membuka, nanti dipandu oleh Bu Rika selaku CGP, karena itu memang tugas beliau selaku CGP untuk memberikan apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Berarti sama Bu Wahyu ya, Bu Wahida, Pak Heri, dan tenaga pendidik Pak Agus ya. Kemudian meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi saya persilakan Bu Rika untuk memandu selanjutnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Aisyah selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan mendukung saya untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian kepada Ibu Wahida selaku Wakil Bagian Kurikulum juga memberikan waktu luangnya untuk menyelesaikan tugas ini. Pak Herianto dan Bu Wahyu selaku guru. Kemudian Pak Agus dari Tendik yang sudah meluangkan waktu juga untuk saya menyelesaikan tugas ini, didampingi oleh Bu Agnes dalam pendampingan individu 2. Untuk pendampingan individu 2 ini, saya ditugaskan untuk memberikan membuat suatu prakarsa perubahan yang harus dituangkan dalam suatu visi sekolah. Visi sekolah kita kemarin sudah ada, yaitu unggul dalam mutu, beriman, bertakwa, dan berkarakter, serta bebas narkoba. Nah, ini bisa kita sedikit revisi mungkin, atau bisa kita diskusikan kembali apakah tetap akan digunakan, ataukah ditambah, atau bahkan diubah seluruhnya. Nah, sekarang ini yang namanya visi sekolah itu harus bermuara pada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalnya masih belum ada unsur-unsur profil pelajar Pancasilanya, maka sebaiknya itu diubah untuk muaranya kepada profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Nah, untuk yang pertama adalah di sini Bapak Ibu
saya minta untuk menuliskan di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi sekolah kita itu punya cita-cita loh untuk murid kita itu seperti apa sih yang kita inginkan. Tentu setiap sekolah punya visi masing-masing gitu ya Bu ya. Selalu ada perubahan karena kan mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, kalau untuk ini kalimat rumpang ini nanti mohon Bapak Ibu mengisi, ada 6 yang mesti Bapak Ibu isi. Nanti kita akan satukan menjadi suatu kesimpulan yang akan bisa kita arahkan menjadi visi sekolah. Baik ya Bapak Ibu, ini silakan diisi dulu. Bu Aida. Pak Agus. Jadi ini langsung kita isi. Isi nanti baru sambil diskusi. Iya, diisi dulu Bu, nanti kita diskusikan lagi. Kata kalimat dulu. Kalimat atau kata. Ini kan kita melanjutkan kalimatnya. Ya. Satu kalimat. Melanjutkan kalimatnya. Saya minta Murid apa Bu? Belinda. Alaska. Bukan, ada satu lagi. Oh, ada. Ya, Bu. Ini kita isi bebas aja. Iya. Apa Yang kita inginkan. Melanjutkan Iya, kalimat betul. rumpang. Kalimat rumpang itu belum selesai. Sambil menunggu. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu boleh kita diskusikan hasil tulisan kita itu tentang prakarsa perubahannya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Agus dulu. Bagaimana Pak Agus? Diurut ya. Iya, diurut aja. Saya hanya mendapat 4 jawaban, jadi dapat saya tulis nomor 1, nomor 3, nomor 1, 2, 3, langsung nomor 6. Tidak apa-apa. Ya. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, dan berakhlak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah wadah pengisian untuk penempaan ilmu pendidikan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, bukan kepercayaan. Langsung ke yang nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa mengutamakan kemerdekaan dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oke, cerdas. Oke, Pak Heri, silakan Pak Heri. Terima kasih kesempatannya. Jadi kami diminta untuk menjawab kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita di SMP Negeri 1 Joker ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan santun, dan mandiri. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah suatu pribadi yang berkarakter dan mampu bersosialisasi dengan baik. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa yang berakhlak mulia, yang baik, dan berbudi pekerti. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebebasan menentukan cara belajar mereka masing-masing adalah hal yang mutlak atau hal yang penting. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin betul untuk mengarahkan kebebasan belajar murid kita. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa merdeka belajar bagi murid sangat penting demi menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih. Oke, sip, mantap ya Pak Heri. Semuanya sudah mengarah kepada merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Memang sebenarnya yang dibutuhkan tuh itu ya, mengarah kepada merdeka belajar dan profil Pancasila. Terima kasih Pak Heri. Bu Wahida, silakan. Baik, terima kasih. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang saya harapkan kurang lebih sama dengan Pak Heri, karena saya menekankan pada akhlak mulia. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan peduli pada lingkungan. Berakhlak mulia saya mengacu kepada adab, etika, dan sopan santun. Kemudian juga pada
beribadah sesuai kepercayaan, jadi mereka melakukan semua ibadah dan hal-hal yang diajarkan oleh agama. Kemudian bernalar kritis, saya berharap mereka punya pertanyaan besar tentang hal-hal yang terjadi di lingkungannya dan menuangkannya ke dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak menjadi seseorang yang pasif tapi aktif untuk hal apapun. Pada berkebinekaan global, saya menyorot pada pembulian. Saya harapkan dengan situasi sekolah yang beragam, dengan banyak suku, agama, kemudian latar belakang orang tua yang berbeda-beda, siswa itu, murid-murid itu bisa menjadi seseorang yang sangat peduli pada orang lain, meskipun mereka berada pada situasi dengan latar belakang banyak situasi dan majemuk, tapi mereka bisa sangat peka dan toleran kepada orang lain. Yang terakhir, peduli pada lingkungan. Ini saya mengacu kepada sampah, lingkungan yang kotor, kemudian situasi kelas pada khususnya. Apapun yang terjadi di kelas itu tanggung jawab saya loh. Nah, itu yang saya mimpikan untuk murid-murid yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah ini saya mengacu pada teori Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya banyak orang yang bilang siswa atau murid atau anak yang baru lahir adalah kertas kosong. Ternyata tidak. Teori Ki Hajar Dewantara adalah anak yang baru lahir bukan kertas kosong sama sekali, tapi sebenarnya dia sudah memiliki sesuatu di dalam dirinya. Itu bawaan dari orang tuanya atau dari genetikanya, tapi tugas kita adalah anak itu perlu diisi dengan sesuatu yang positif. Maka saya percaya bahwa murid adalah sesuatu anak yang perlu terus diisi dengan energi positif, dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah juga, dan kita bisa kerjasama agar itu bisa beriringan dengan di rumah juga. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kecakapan etika, adab, dan akhlak mulia, yang kemudian mengharapkan dari ketiga hal tersebut dapatlah siswa-siswa yang kreatif, inovatif, namun tetap sopan dan beretika baik. Alangkah sayangnya apabila kita memiliki siswa yang pintar, juara olimpiade, juara matematika, tapi mereka ternyata tidak menghargai guru, tidak mengapresiasi guru. Maka itu saya sangat mengutamakan seperti itu. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini bercermin pada perilaku saya kepada siswa. Semua guru di sekolah ini sangat menyayangi semua siswa di sini, tapi dengan cara bukan membiarkan mereka berlaku seenaknya, tapi menanamkan kedisiplinan, perilaku yang baik, dan cara belajar yang baik. Kemudian yang kelima, kami warga di sekolah ini yakin betul untuk terus melakukan pembinaan karakter dan akhlak mulia yang tertuang dalam berbagai program sekolah. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa hasil belajar yang baik memang sangat membanggakan dan membawa nama sekolah sampai ke jenjang internasional mungkin, tapi alangkah lebih baik kalau karakter dan sikap yang baik jauh lebih utama. Terima kasih. Oke, baik. Panjang lebar ya. Lebih panjang. Kita lihat ibadah dari Ibu. Lebih panjang lagi. Tidak, saya tak panjang, singkat saja. Jadi ini untuk kalimat rumpang cita-cita untuk murid dari saya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana ya. Jadi kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, dan tentunya berkarakter baik, serta punya kemampuan intelektualnya baik ya. Kemudian untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang istimewa, yang perlu diperhatikan keinginan dan kebutuhannya dalam belajar. Jadi sesuai dengan Merdeka Belajar ya. Jadi kita harus memahami siswa kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kepribadian yang baik, berakhlak baik, dan tentunya yang intelektual yang baik. Kemudian untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu dan kepribadian yang baik itu harus seimbang, karena tetap tentunya sikap yang baik, akhlak yang baik itu tetap harus seimbang dengan ilmu yang bagaimanapun dia pintarnya, kalau kepribadiannya tidak baik itu juga tidak baik ya. Jadi harus seimbang antara kemampuan keilmuannya dan akhlaknya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin betul untuk bisa membawa perubahan sekolah ke arah yang lebih baik, baik itu dari gurunya maupun dari siswanya. Kemudian yang keenam,
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemajuan sekolah bergantung pada kompetensi, motivasi, dan inovasi dari. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Tetap semuanya sip ya. Terima kasih sudah mengacu kepada profil pelajar Pancasila juga ya. Terakhir Bu Wahyu, silakan Bu Wahyu. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang cerdas, yang pastinya cerdas maksudnya di sini nantinya mereka mampu berprestasi, kemudian kreatif, yang mereka mampu berkarya, kemudian religius, yaitu hal yang utama yang tadi sudah dikemukakan oleh Bu Aisyah juga, beriman dan bertakwa. Kemudian dan berkarakter, itu yang sangat penting, berkarakter. Ya, mereka harus memiliki integritas, jujur gitu kan, kejujuran, integritas. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang istimewa yang dibekali dengan segala potensi, ya, karena mereka semua memiliki kecerdasan masing-masing. Nah, jadi setiap murid adalah cerdas, tidak ada murid yang bodoh. Gitu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan siswa yang berkarakter, yaitu mandiri dan berakhlak mulia. Yang pasti penting itu berakhlak mulia, walaupun dia pintar tapi tak berakhlak, aduh, gitu kan. Kemudian selain itu juga sekolah mengutamakan siswa dan pendidik yang literat. Yang literat itu mereka senang membaca, karena dengan membaca itu akan mengembangkan wawasannya semakin luas. Seperti itu. Serta dapat dengan membaca juga bisa menanamkan budi pekerti. Seperti itu. Karena banyak sekali pesan-pesan yang bisa diambil dari buku bacaan. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya meningkatkan iman dan takwa serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harus saling menghargai perbedaan, ya. Karena di sini kami juga sudah melakukan proyek tentang bully gitu, agar mereka saling menghargai gitu, tidak saling meremehkan temannya yang mungkin berbeda secara fisik atau secara ekonomi gitu. Kemudian yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin betul untuk meningkatkan atau mendidik karakter, karena itu adalah sesuatu yang sangat utama dalam dunia pendidikan. Yang keenam adalah kita dan warga sekolah ini paham bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah sesuatu yang harus terus dibangun di dalam diri para pelajar, dan guru itu adalah teladan. Itu aja, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih semuanya, keren-keren ya. Pak Agus pun walaupun di tenaga pendidik ya, tapi kan udah visinya tuh mantap gitu loh, siswa banget gitu kan, murid banget gitu. Jadi terima kasih semuanya. Kembali lagi setelah saya rangkum ini ya, semuanya bermuara kepada akhlak mulia, akhlak mulia. Ya, jadi kalau udah berakhlak mulia, otomatis semuanya sudah masuk kepada hal-hal yang sudah ada dalam visi sekolah kemarin, yaitu akhlak mulia dan karakter. Itu udah sesuai, jadi kayaknya itu nggak usah diubah lagi ya Bu Agnes ya. Ya, itu tetap aja. Kemudian tadi ada banyak juga muncul tentang kepribadian. Nah, itu kepribadian, karakter ya. Karakter, kemudian itu bisa masuk dalam unggul dalam mutu ya. Kemudian Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan lagi, setelah kita mendengarkan semua hal-hal yang sudah kita diskusikan bersama ini tadi, apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan, apa sih sebenarnya inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yang sudah kita tuangkan bersama itu tadi? Ada unggul dalam mutu, akhlak mulia, melalui beriman bertakwa dan berkarakter. Nah, itu kira-kira tuh apa perubahan yang bisa kita lakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Visinya berarti? Iya, apa sih yang bisa kita lakukan nih gitu loh, supaya lebih udah muncul sih sebenarnya kan di sekolah kita nih. Iya, cuma supaya lebih maksimal gitu loh, muncul lebih banyak lagi gitu, gimana? Ada usulan mungkin? Kalau untuk unggul dalam mutu itu kita sudah punya
beberapa kegiatan yang mengarah ke situ ya. Dan pembelajaran kita juga udah menekankan kepada terdepan kalau dalam masalah penerapan teknologi. Kemudian kita punya ekskul yang mengarah ke mata pelajaran, ada bengkel sastra, kelas sastra, kemudian science club, bahasa Inggris, English storytelling. Cuma kalau untuk beriman dan bertakwa kita punya Jumat Berkah, kita juga punya Jumat Literasi, untuk kegiatan literasi yang memang kita kurang tuh saya rasa itu pada berakhlak mulia. Padahal semua tadi kalau saya nangkep sih muaranya adalah akhlak mulia, karena kita nyadari di degradasi kan sekarang ini banyak kasus kan. Jadi saya rasa itu yang perlu kita rembukan, program yang bisa bikin anak tuh kayak lebih dekat kepada Tuhannya masing-masing dan juga menyuruh akhlak lebih bagus, dan pemodelan juga sih dari guru saya rasa. Ya, setuju. Itu perlu kita bicarakan program itu. Kalau untuk belajar kita tidak pungkiri sih kita lumayan sudah memulai dan mulai ada hasil kan untuk pembelajaran dan hasil. Anak kita juga prestasinya udah juga Bisa dilihat ya kan, dari olahraga Pramuka. ya, olahraga, pramuka, dan juga juara OSN kan, IPA, IPS, juara 1, juara 2 tingkat kabupaten. Nah, perlu adanya suatu program ya, program yang khusus untuk peningkatan karakter atau akhlak yang baik, akhlak mulia. bukan hanya program kayak seminar sehari sudah, tapi memang yang berkelanjutan. Guru yang langsung memang tulus gitu, memang ini buat akhlak loh. Ya, berkelanjutan, bukan yang mengharapkan hasil harus dapat hadiah atau apa. Karena pembinaan akhlak kan memang tidak dilombakan. Iya. Kalau yang lain dilombakan, jadi kita puas kan, oh ini dapat hasil. Enggak. Berarti ini boleh kita diskusikan lebih Boleh, lanjut nanti ya nanti. untuk yang ini akhlak mulia. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi visi kita itu tadi unggul dalam mutu, akhlak mulia, dan berkarakter serta bebas narkoba. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah? Kolaborasi apa? Untuk visi tercapai ya, Iya, supaya visi tercapai. menyampaikan ke itu juga ke guru, kemudian kerjasama dengan orang tua kan, komite. Paguyuban itu kali ya, Iya, paguyuban. paguyuban. Kita memang ada paguyuban kelas kan, ya, Ya. kelas. Kemudian memang ada kemarin sempat muncul wacana kita untuk membangun musola di dalam sekolah, yang nantinya akan melibatkan orang tua, itu komite. Nanti kita sampaikan ke paguyuban juga, karena memang perlu adanya apa? Kalau kita untuk meningkatkan akhlak ya, paling tidak beriman bertakwa, kita ada sholat berjamaah, ya, sholat iya. berjamaah, karena kan mayoritas kita muslim. Jadi ada sholat berjamaah, karena selama ini kita sholatnya di masjid depan gitu. Nah, perlu kalau ada masjid di masjid musola gitu ya, musola di lingkungan sekolah, paling tidak itu membentuk karakter, harus berjamaah. Kemudian mungkin kita adakan paling tidak ada kultum kah gitu ya. Jadi yang rutin, yang berlanjut terus menerus, mungkin itu bisa jadi Ada fasilitas masukan lain. ya, masukan atau cara kita untuk membentuk karakter yang lebih baik anak-anak. Jadi itu tadi itu kurikulum tuh perbaikan fasilitas, Iya. penambahan fasilitas untuk yang berakhlak mulia. Baru bikin programnya kerjasama lah, nanti guru Kerjasama. mata pelajaran, orang tua, dan guru semua guru kan. Iya. Sudah ada sih macam itu, tapi belum terrealisasi. Belum terrealisasi.
Oke, baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya sudah tercover dalam ini semua, jadi bisa saya simpulkan langsung bahwa visi sekolah itu kita sudah mendapatkan akhlak mulia intinya ya, kita semua menginginkan akhlak mulia. Yang menjadi role model itu adalah gurunya di sini kan, lebih kepada guru sebagai model untuk meningkatkan akhlak mulia. Berarti sebelum kita ke murid, mesti kita dulu nih yang oke dulu nih gitu kan. Jadi mereka melihat kita dulu sebagai panutan dan sebagai contoh. Nah, kemudian kita juga tadi sudah masuk dalam unggul dalam mutu, itu sudah masuk dalam terdepan dalam teknologi, ekskul yang banyak. Nah, teknologi ini kan sudah masuk juga kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa apa sih namanya tuh, yang kepada saat ini apa tuh Pak namanya tuh, mendidik sesuai zamannya. Nah, itu sudah sesuai gitu ya. Jadi kita udah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa alhamdulillah sekolah kita sudah menjalani. Tinggal saja nanti kita perbaiki adalah akhlak mulia itu tadi ya Bu ya. Oke. Baik, demikian yang sudah visi sekolah, tetap tadi utamanya pada akhlak mulia. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas saran dan masukannya. Kemudian waktu saya kembalikan kepada Bu Agnes. Aduh, kalau boleh kita tepuk tangan untuk kita semua. Iya, ya, Ibu memiliki aset besar di sini ya, dari tenaga pendidik, guru-guru semua sangat mendukung Ibu. Semoga visi yang sudah ada bisa berjalan dengan sesuai dengan yang sudah mau diprogramkan tadi ya. Dan ini juga arah akhirnya itu pasti untuk mewujudkan keberpihakan kepada siswa itu sendiri, gimana kita membentuk student well-being-nya supaya ada kebahagiaan dia belajar gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Agus, Pak Heri, Bu Waida, Bu Wahyu dan juga Ibu yang sudah bisa menyumbangkan aspirasinya. Jadi benar-benar Ibu bisa melihat bagaimana kalau membentuk visi itu memang seharusnya seperti ini. Jadi semua guru bisa mengungkapkan apa sih yang diinginkan. Ternyata lihat semua hasilnya benar-benar positif bagaimana membentuk siswa itu sendiri. Jadi saya selaku pengajar praktik sangat berterima kasih ya atas sumbangsih semuanya, dan semua nanti akan dirangkum oleh Bu Rika. Terima kasih Bapak, Ibu yang mungkin ada keperluan lain silakan. Ini kata-kata pengusiran halus. Udah mau apa nggak putus? Udah ya.